Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Puji Tuhan, kita masih dapat bertemu di channel Sang Penghujat ini. Di episod ke-53 kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Kitab Keluaran pasal ke-9. Kami akan membacakan setiap ayatnya bagi Bapak, Ibu dan saudara-saudari semuanya, dan Anda bisa menyiapkan Alkitab Anda, dan juga camilan, minuman yang dapat membuat Anda merasa nyaman dalam menikmati tayangan video kali ini. Kami akan mulai dari ayat pertama. Itulah kelima penyakit sampar pada ternak. Ayat ke-1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun dan berbicaralah kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu, yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi dan kambing domba, akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Di ayat-ayat ini, dari ayat pertama hingga ayat keempat ini, Tuhan memberikan pernyataan kepada Musa untuk memberitahukan kepada Fir'aun mengenai tulah selanjutnya apabila Fir'aun masih menahan umatnya, yakni Bani Israel, untuk pergi beribadah kepada si Tuhan ini. Tuhan akan memberikan penyakit sampar kepada segala ternak milik orang-orang Mesir. Semuanya akan terkena, baik kuda, keledai, unta, lembu, sapi, kambing, domba, semua kena. Tetapi Tuhan ini membuat perbedaan antara ternaknya orang Mesir dengan orang Israel. Ternak orang Israel tidak akan mati seekor pun. Ya karena yang dipilih untuk mati hanya ternak-ternak milik orang Mesir. Oh no. Di sini kita juga melihat perkataan Tuhan di ayat pertama. Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani. Ini merupakan satu kalimat yang harusnya kita menyadari secara cermat, tegas, gamblang, apa adanya, bahwa Tuhan ini yang biasa disebut YHWH atau Yahweh atau Yehuwa atau apapun sebutannya, merupakan Tuhannya orang Israel, bukan Allahnya orang Indonesia, bukan Allahnya orang Arab. Ini Allahnya orang Ibrani. Satu eksklusivitas spesial khusus hanya untuk orang Ibrani si Tuhan ini. Jadi dia menunjukkan bukan untuk Tuhan Allah sesembahan umat lain. Ya ini di pasal ke-9 ayat pertama ini merupakan pernyataan pengakuan dari si Tuhan ini kepada Musa untuk dinyatakan bahwa dialah Tuhan Allah orang Ibrani. Nah ini merupakan catatan yang harus kita teliti, harus kita pelajari, kita cermati, dan harus kita terima bahwa Tuhannya orang Israel itu bukan Tuhan untuk orang Indonesia. Please, objektif. Semoga kita akan lebih mawas diri. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat kelima. Ayat kelima. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Fir'aun menyuruh orang ke sana dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Fir'aun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Ya, di sini di ayat kelima, 6 dan 7 ini kita melihat bahwa apa yang telah dikatakan difirmankan oleh Tuhannya orang Israel ini benar-benar terjadi sehingga semua ternak orang Mesir mati. Tetapi ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati.
Namun walaupun terjadi demikian, Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Ini karena disebabkan, sekali lagi, merupakan perenungan dan pertanyaan bagi kita semua, apakah ini keluar dari diri hati Firaun sendiri ataukah memang pola dari permainan si Tuhan orang-orang Israel ini yang sengaja memang membuat hati Firaun ini menjadi keras, menjadi bebal, blow on setengah mati. Walaupun telah mengalami hal-hal yang demikian, tapi tetap saja berkeras hati. Ini memang harus kita cermati dari tulah-tulah sebelumnya. Karena memang Firaun sendiri ini sering bolak-balik dari ya menjadi tidak, kemudian ya lagi dan tidak lagi. Begitu seterusnya. Jika sebelumnya kita juga melihat ada tulah seperti debu menjadi nyamuk dan kemudian menyerang orang-orang Mesir, kita melihat di sini bahwa ternak-ternak milik orang Mesir mati. Nah, perkara mati ini mati semua ataukah hanya sebagian yang mati? Tapi jika dikatakan di ayat ke-6, segala ternak orang Mesir itu mati, berarti semuanya mati. Sebagaimana disebutkan tadi, ada kuda, keledai, kambing, domba, sapi, lembu, mati semua. Sementara milik orang Israel tidak ada yang mati. Nah, kita nanti akan melihat pembandingnya di ayat-ayat berikutnya. Kita lanjutkan di ayat ke-8. Tulah ke-6 Barah. Ayat ke-8. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Fir'aun. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadikan barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan, dan berdiri di depan Fir'aun, kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Ayat ke-11. Sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa, karena barah-barah itu, sebab ahli-ahli itu pun juga kena barah sama seperti semua orang Mesir. Di sini kita melihat bahwa Tuhan menurunkan tulah yang ke-6, yakni berupa barah. Asumsi saya jika membaca ayat di sini, barah itu semacam bisul yang kemudian pecah. Oh no! Dan ini dikarenakan dari Musa yang menghamburkan jelaga dari dapur peleburan. Jadi semacam abu kemudian dilemparkan ke udara dan menjadi barah ketika mengenai manusia. Menjadi bisul dan kemudian pecah. Ini terjadi pada orang-orang Mesir dan binatang-binatang di seluruh tanah Mesir. Pertanyaannya, jika ternaknya orang Mesir sudah mati semua, ini binatang yang terkena ini binatang apa coba? Ya kalau ini buat guyonan, buat dagelan, ya mungkin kecoa, cecak, kucing, anjing, tokek kalau ada ya di daerah sana. Kemudian laba-laba, apalagi ya binatang-binatang yang mungkin bukan ternak, karena ternaknya sudah mati di tulah sebelumnya yang terkena penyakit sampar. Sementara kalau di sini binatangnya terkena barah, dan ini binatang apa tidak disebutkan. Namun walaupun demikian, Fir'aun tetap mengeraskan hati. Dan di sini kita juga melihat di ayat ke-11, ahli-ahli itu pun tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena barah-barah itu semua terkena barah, terkena bisul yang pecah.
Jika bisulnya ini tidak sakit, ya hanya menjijikkan. Tapi yang namanya bisul itu pasti terasa senut-senut ketika mau pecah. Bahkan ketika pecah, itu pasti mengeluarkan nanah yang baunya minta ampun. Oh no! Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-13. Tulah ketujuh, hujan es. Ayat ke-13. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Fir'aun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui, bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi, akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Di ayat ke-13 hingga ke-16 ini, oleh LAI diberi subjudul Tulah ketujuh, hujan es. Dan sebagaimana Tuhan memberikan pernyataan kepada Musa agar disampaikan kepada Fir'aun bahwa Tuhan ini akan menurunkan hujan es. Bahkan Tuhan ini menyatakan bahwa sesungguhnya Dia dapat membunuh Fir'aun dan seluruh rakyatnya dengan penyakit sampar yang sebelumnya sudah dilakukan itu. Tetapi si Tuhan ini tidak melakukan karena Dia ingin supaya Fir'aun mengetahui dan seluruh manusia mengetahui bahwa Tuhan ini punya kemampuan, punya kekuatan, dan namanya dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi Bapak Ibu, Allahnya orang Israel ini kepingin masyhur, pingin terkenal, pingin dipuji. Inilah Allahnya orang Israel. Makanya Dia pamer kekuatan, unjuk gigi, supaya semua orang mengetahui bahwa Dia hebat. Ya, ini tentu saja sesuatu yang paradoks. Jika kita selalu dihimbau untuk rendah hati, justru Tuhannya umat Israel ini pingin namanya dimasyhurkan, pingin pamer tinggi hati, bukan rendah hati. Mentang-mentang Dia punya kemampuan, punya kekuatan, dipamerkan sehingga namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Persoalannya adalah namanya Tuhan orang Israel ini siapa? Bahkan sampai di pasal ini pun kita tidak tahu. Itu kan malah jadi semacam kayak permainan puter-puteran yang tidak karu-karuan. Pengen namanya dimasyhurkan. Nah, namanya siapa? Tidak diketahui. Lantas kita mau memasyhurkan namanya dengan nama apa? Kita juga tidak tahu. 진짜 빨리 확인해봐. 이제 답답해 미치겠네. 진짜. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-17. Ayat ke-17. Engkau masih selalu mengalangi umatku, sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Oleh sebab itu, ternakmu dan segala yang kau punyai di padang, suruhlah dibawa ke tempat yang aman, semua orang dan segala hewan, yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul ke rumah, akan ditimpa oleh hujan es itu, sehingga mati. Maka siapa di antara para pegawai Fir'aun yang takut kepada firman Tuhan, menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah, tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan, meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. Di sini kita memang diberi unjuk kekuatan dari Tuhannya orang Israel, bahwa
Tuhan orang Israel ini akan menurunkan hujan es yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan ini binatang-binatang yang ditinggalkan pemiliknya di ladang bakalan mati. Tetapi kalau yang bisa dibawa pulang ke rumah tidak akan ditimpa hujan es. Persoalannya, bukankah sebelumnya sudah mati semua karena kena barah, terkena sampar? Lantas, ini ternak yang mana lagi? Bukankah cerita ini menjadi kacau jika kita merunutkan semacam ini? Ternaknya sudah mati kena sampar, kemudian ada juga binatang yang kena barah, tapi tidak disebutkan mati atau tidaknya. Lantas sekarang ketika hujan es, masih ada ternak yang mati. Itu ternak milik siapa? Kalau milik orang Mesir, bukankah sudah mati sebelumnya terkena sampar? Apakah ini ada jeda waktu yang demikian panjangnya sehingga orang-orang Mesir ini bisa membeli ternak lagi? Atau bagaimana? Ya karena di sini tidak ada kronologi waktunya. Kita hanya disuguhi urutan tulahnya berdasarkan dari apa yang ditulis oleh LAI. Keliru. Keliru. Sungguh aneh jika tadinya ternak orang-orang Mesir mati semua karena terkena sampar dan kemudian terkena barah. Lantas di sini ketika ada tulah berupa es yang turun dari langit, ada juga ternak yang mati. Nah, itu ternaknya siapa kita juga tidak tahu. Namun jika di sini dituliskan bahwa ini milik orang Mesir, apakah orang Mesir setelah ternaknya mati semua karena penyakit sampar, mereka membeli ternak-ternaknya orang Israel? Ini juga tidak tahu. Atau juga mungkin pergi ke tetangga mereka di negara-negara lain sekitar Mesir tersebut. Ya, lebih mudahnya kita berpandangan demikian karena di sini dikatakan bahwa orang Mesir pun masih punya ternak. Jadi setelah ternaknya mati semua karena sampar dan barah, mereka kemudian istilahnya pulaan dari negara-negara tetangga mereka supaya masuk akal cerita ini. Kita lanjutkan di ayat ke-22. Ayat ke-22. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Dan turunlah hujan es, beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu, terlalu dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir, sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang, juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Jika Anda membaca ayat-ayat ini dari ayat ke-22 hingga ayat ke-26, begitu terjadi hujan es seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, dan Musa melakukan hal tersebut sehingga hujan es turun disertai guruh dan juga api. Ini mungkin geledek kali ya. Turun menyambar-nyambar di negeri orang Mesir, tetapi di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Bukankah ini nantinya berduyun-duyun, berbondong-bondong, semua orang Mesir ngumpul semua di tanah Goshen? Lantas, betapa padatnya tanah Goshen tersebut. Ini kalau kita bayangkan, tanah Goshen itu menjadi semacam lingkaran, dan kemudian sekelilingnya terjadi hujan es, cuman di tengah-tengah di Goshen itulah yang tidak terjadi hujan es. Bukankah sesuatu yang, ya saya katakan ini film kartun. Kalau Anda sering nonton film kartun, ya inilah kejadiannya yang dicontoh oleh film kartun tersebut. Cerita yang memang jadi bahan lelucon.
semua orang desak-desakan masuk ke tanah Goshen supaya tidak tertimpa hujan es. Supaya cari selamat, mereka ngumpul di Goshen semua. Bayangkan betapa penuhnya sesaknya itu tanah Goshen. Seluruh bangsa Mesir ngumpul di situ kalau ingin selamat. Kan aneh, kan lucu. Bahkan Firaun sendiri pastinya kalau kepingin selamat ya ngumpul di tanah Goshen ini. Ya, kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-27. Ayat ke-27. Lalu Fir'aun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa sekali ini, Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah. Berdoalah kepada Tuhan, guruh yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup. Maka aku akan membiarkan kamu pergi, tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi." Dan berkatalah Musa kepadanya, "Sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan, guruh akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Tetapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah. Tanaman rami dan jelai telah tertimpa binasa, sebab jelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga. Tetapi gandum dan sekoi tidak tertimpa binasa, sebab belum lagi musimnya." Kembali di ayat-ayat ini, dari ayat ke-27 hingga ke-32, kita melihat bahwa Fir'aun sendiri mengakui bahwa dia berdosa. Kata berdosa ini sungguh juga aneh. Apabila Fir'aun sendiri tidak menyembah kepada si Tuhan ini, sesembahan dia berbeda, maka kata berdosa ini tidaklah tepat. Bahwa Fir'aun merasa berdosa terhadap Tuhannya orang Ibrani. Namun di sini ditulis oleh LAI bahwa Fir'aun mengakui dia berdosa. Ya, kita terima-terima sajalah apa yang ditulis di sini. Karena kita juga seringkali melihat bahwa terjemahan dari LAI ini banyak ngawurnya. Ya, asal Anda tahu dan sadar dengan jelas bahwa cerita semacam ini tinggal Anda mau percaya atau tidak, kembali kepada pilihan masing-masing. Dan kita melihat di sini bahwa Musa mengatakan, "Aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah." Apakah ini satu prediksi dari Musa bahwa Fir'aun akan mengingkari janji atau perkataannya, ataukah ini memang telah diketahui Musa karena Tuhannya pasti akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga muncullah perkataan ini? Kembali saya katakan, inilah diplomasi, perkataan dari orang-orang yang berpangkat tinggi. Sering kita melihat bahwa orang-orang yang berkedudukan tinggi suka memutarbalikkan fakta, menutup-nutupi fakta, dan menyalahkan kepada orang lain. Nah, ini yang ditunjukkan oleh Musa. Dan dia pun mengatakan, "Tanaman rami dan jelai telah tertimpa binasa, tetapi gandum dan sekoi tidak tertimpa binasa sebab belum lagi musimnya." Berarti masih ada cadangan makanan untuk orang-orang Mesir. Jadi Fir'aun kemungkinan bisa ingkar janji lagi karena merasa masih ada cadangan makanan untuk kelanjutannya. Yuk kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-33. Ayat ke-33. Lalu keluarlah Musa dari kota itu meninggalkan Fir'aun, dikembangkannyalah tangannya kepada Tuhan, maka berhentilah guruh dan hujan es dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. Tetapi ketika Fir'aun melihat bahwa hujan es dan guruh telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa, ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Berkeraslah hati Fir'aun, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa.
Nah, di sini kembali kita diberi pertunjukan bahwa ternyata Fir'aun kembali mengeraskan hatinya. Dan sekarang bukan cuman dia, tetapi para pegawainya pun ikut berkeras hati. Ini juga sesuatu yang menurut nalar saya aneh. Ngapain mereka harus tetap mengeraskan hati jika semua tulah-tulah itu sebenarnya bencana buat mereka? Seakan-akan orang-orang ini merasa nikmat dengan bencana-bencana yang ada. Ini jelas kewarasan yang sudah benar-benar amburadul tidak karuan. Untuk itulah makanya jika Anda cerdas, waras, nalar Anda digunakan, pastinya berpikir cerita ini benar atau tidak. Masa ada orang begitu senang dengan segala macam bencana yang diterimanya, bahkan harta miliknya ludes, habis, binasa, tapi mereka tetap menyukai hal-hal semacam tersebut. Ya, ini cerita memang menurut saya hanyalah karangan, dongeng orang-orang Israel. Oh no! Yang ditujukan hanya untuk mengangkat harkat bangsa tersebut. Karena memang sesungguhnya Israel sendiri bukanlah bangsa yang besar, sebagaimana yang dijanjikan Tuhan Allah mereka itu, bahwa keturunan mereka seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Nyatanya jelas kalah jauh jumlah orang Israel dengan penduduk Jakarta. Nah, ini hanya sebagai motivasi bagi mereka sebagai bangsa yang besar. Dan anehnya justru pernyataan semacam ini diyakini oleh bangsa-bangsa lain. Yaitu celakanya memang demikian. Berarti ada sesuatu yang hebat dari orang-orang Israel ini sendiri, terutama ketika mereka menghasut, melakukan pencucian otak kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga orang lain merasa bahwa Israel ini sebagai bangsa pilihan Tuhan. Ini memang sudah diterapkan pada bangsa itu sendiri. Mereka menyatakan sebagai bangsa pilihan Tuhan. Tuhannya akan melindungi mereka, menjadikan mereka bangsa pilihan. Pastinya bangsa nomor satu di antara segala bangsa-bangsa lain. Apa iya? Nah, ini adalah sesuatu yang memang dari dahulu diterapkan pada bangsa tersebut. Makanya ketika Hitler melakukan genosida pada bangsa ini, sebenarnya tinggal sedikit saja pasti bangsa ini akan lenyap. Namun, apakah itu keajaiban ataukah memang sesuatu hal yang benar bahwa Tuhan mereka melindungi? Ya, kita harus buktikan untuk hal-hal selanjutnya. Namun di sini kita melihat cerita ini. Fir'aun menjadi seorang yang pelin-pelan, pelintat-pelintut. Tadinya berkata iya, kemudian ingkar janji dan mengeraskan hati. Bahkan sekarang di pasal ke-9 ini pegawai-pegawainya pun berkeras hati, tertular oleh majikannya. Sesuatu yang sangat mengherankan. Namun jika ini dikarenakan Tuhannya Musa yang melakukan, jelas tidak mengherankan. Karena dianggap sebagai sosok yang supranatural, mempunyai kekuatan, maka si Tuhan ini mengeraskan seluruh hati bangsa Mesir, sehingga tidak membiarkan orang-orang Israel pergi beribadah. Nampaknya kita telah menyelesaikan penelaahan kita ayat demi ayat, dari ayat pertama hingga ayat ke-35 di pasal ke-9 ini. Apa yang telah kita lihat masih merupakan kelanjutan dari pasal sebelumnya, yakni unjuk kekuatan dari Tuhan Allahnya umat Israel terhadap orang-orang Mesir, dari Fir'aun hingga seluruh rakyat bangsa Mesir, dan tentunya mungkin oleh sesembahan orang Mesir. Jadi inilah yang saya katakan bahwa pertarungan antara Tuhannya Israel dengan Tuhannya Mesir, pertarungan tingkat tinggi.
dan juga terjadi diplomasi tingkat tinggi, yakni antara Musa dengan Firaun. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita pelajari dan saya jabarkan kepada Anda semua dari Kitab Keluaran pasal 9 ini. Semoga apa yang telah kita pelajari ini dapat memberikan masukan yang berarti dan semakin mencerdaskan kita untuk tetap waras dan mau menggunakan nalar kita sebaik-baiknya. Untuk iman kita kepada Tuhan, tentunya saya pribadi mengatakan, jangan terpengaruh oleh cerita-cerita semacam ini. Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Cerita semacam ini adalah milik orang-orang Israel dan disuguhkan kepada kita. Dan tentunya jangan asal telan. Ini saran saya kepada Anda sekalian. Sekian dulu apa yang bisa saya jabarkan dan kita bertemu kembali di episode mendatang. Banyak terima kasih untuk segenap perhatian yang telah Anda berikan di channel Sang Penghujat hingga di episode ke-53 ini. Sekali lagi terima kasih dan kita bertemu di episode mendatang. Shalom.